masuk ke materi Al-Quran dan hadis terkait dengan blok indera khusus, yaitu organ mata, telinga, hidung, dan kulit. Ya, oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya ada secara garis besar ada dua ya. Selesai dari proses kuliah hari ini, 2 jam ini, setidaknya kalian mampu menjelaskan makna penciptaan telinga, mata, ada kurang hidung dan kulit berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian mampu mengkorelasikan ilmu kedokteran tentang telinga, mata, hidung, dan kulit dengan aspek keislaman berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi setidaknya kalian tahu bagaimana itu organ telinga, mata, hidung, kulit diciptakan, kemudian apa makna dari penciptaan dari organ tersebut, kemudian bagaimana kalian bisa mengkorelasikan organ tersebut dengan aspek kesehatan dan keislaman, ya. Oke, sebelum lanjut kita masuk dulu kembali ke konteks tentang alam rahim. Saya kira ini sudah pernah kalian lewati. Sudah pernah masuk organ reproduksi? Blok reproduksi sudah belum? Tapi belum, Dok. Oh, belum. Kita mendahului berarti. Tidak apa-apa. Jadi di alam rahim sendiri kita bisa banyak belajar terkait proses penciptaan manusia. Untuk alam rahim ini kita bisa buka surah Al-Mu'minun ayat 14 ya. Jadi nanti bisa kalian selesai dari perkuliahan ini bisa cek kembali terkait dengan penciptaan manusia. Nah, di dalam surah Al-Mu'minun itu sudah dijelaskan bahwa 40 hari pertama itu terdapat proses-proses penciptaan janin, mulai dari nutfah, alaqah, mudghah, izam dan lam, nasya'ah, khalqan dan akhar. Dan terakhir di akhir hari ke-40 masuk pada fase nafkhur ruh atau peniupan ruh. Jadi fase awal itu nuftah, kita di Al-Quran sudah menyebutkan nuftah, yaitu fase di mana sesaat setelah pembuahan hingga 1 minggu pertama. Nah, proses pembuahan itu atau terkait dengan sperma maupun air mani itu bisa kalian lihat di surah Al-Insan, surah As-Sajadah, Al-Mu'minun, Al-Mursalat, dan At-Tariq. Tapi masih ada lagi beberapa surah yang terkait dengan ini. Tapi ini saya ambil yang 5 ayat ini ya. Di Al-Insan ayat 2, As-Sajadah ayat 8, Al-Mu'minun ayat 13, Al-Mursalat ayat 20, dan At-Tariq itu 6-7. Ya, ini terkait dengan proses pembuahan atau asal usulnya manusia di dalam alam rahim. Kemudian lanjut ke fase alaqah. Fase alaqah ini di mana dari pembuahan dari nutfah menjadi segumpal darah dan segumpal darah ini mengalami proses perlekatan pada dinding rahim yang biasa kita sebut implantasi. Sudah melekat ke dinding rahim, sudah tertanam ya di uterusnya, dinding uterus. Ini terjadi pada akhir minggu pertama atau pada hari ke-7 setelah pembuahan. Dari fase alaqah masuk ke fase mudghah. Ini fase di mana dari segumpal darah menjadi segumpal daging ya. Setelah sel-sel itu berproliferasi
ya, berproliferasi terus-menerus dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, berakhir dengan pada minggu keempat menjadi segumpal daging. Jadi sel itu sudah berbentuk menjadi segumpal daging. Nah, dari mudghah lanjut ke izam dan lam. Pada fase ini dia terjadi pada minggu kelima, keenam, dan tujuh, di mana tulang-tulang itu sudah mulai terbentuk. Kemudian tulang ini dibungkus oleh otot. Ya. Dari fase izam dan lam masuk ke minggu ke-8, di sini sudah pembentukan janinnya. Organ-organ sel-sel yang berasal dari lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm sudah berproliferasi sesuai dengan tujuan penciptaannya semua. Ada yang menjadi kulit, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mata, tapi belum sempurna. Nah, di minggu ke-8 ini sudah ada itu semua ya. Jadi organogenesis mata, telinga, hidung, kulit, saraf, otot, lemak, semuanya itu sudah terjadi di minggu ke-8. Ya. Menjadi janin sempurna pada bulan ketiga. Ya. Pada bulan ketiga sudah sempurna. Nah, pada akhir 40 hari pertama itu, di akhir ininya dia akan ditiupkan ruh. Ya. Janin tersebut akan ditiupkan ruh. Nah, ketika ditiupkan ruh, janin tersebut sudah memiliki ruh, sekaligus dia sudah mendapatkan qadar sebagai seorang manusia. Ya, ketika dia menerima qadar tersebut, di antaranya itu kadarnya adalah usia, rezeki, bahagia, dan sengsara. Nah, bahagia dan sengsara ini maksudnya bahwa dia sudah ditentukan amal perbuatannya. Dan dia juga sudah ditentukan dia tergolong orang celaka atau orang yang beruntung. Ya, jadi 4 hal ini sudah kita dapatkan pada saat 40 hari pertama kita ditiupkan ruh kita, ya, di dalam alam rahim. Jadi terkait dengan penciptaan organogenesis, disinilah kita mulai berhitung. Minggu ke-8 ini organ-organ cikal bakal organ mata, telinga, hidung, kulit, dan lain-lainnya itu sudah mulai terbentuk ya. Dan dia akan menjadi sempurna di bulan ketiga. Nah, kita kutip surat An-Nahl ayat 78. Kenapa ini bercoba? Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, dari ayat ini banyak sekali yang kita bisa pelajari bahwa sebenarnya Allah itu maha kuasa dan maha mengetahui. Tidak ada yang luput satupun darinya. Dan di antara salah satu bukti kekuasaannya bahwa dia mengeluarkan kita dari perut ibu, ya. Dia yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dari setetes mani menjadi janin, ya, seperti itu. Dan ketika masanya Allah akan mengeluarkan kita dari perut ibu, ya. Ketika janin itu sudah waktunya untuk keluar, sudah masuk fase ataram dari kehamilan, dia harus keluar, maka dikeluarkanlah. Allah memberi kesempatan kita untuk keluar dari alam rahim ke alam dunia. Dan dia memberimu pendengaran agar dapat mendengar bunyi, penglihatan agar dapat melihat objek, dan hati nurani agar dapat merasa dan memahami. Demikianlah Allah menganugerahkan itu semua kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi kita sudah dikasih bonus pendengaran, penglihatan, dan hati nurani
supaya kita bisa pintar-pintar bersyukur, ya. Karena tidak semuanya orang mendapatkan ini, ya. Nah, kemudian surah Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ketika kita lahir, kita yang tidak tahu apa-apa, ya, tadi kan sudah dikatakan bahwa Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Jadi kita kayak selembar kertas ini putih bersih, tidak ada dosa, tidak ada, belum ada apa-apa yang kita ketahui, ya. Nanti setelah lahir barulah kita dimulai ada catatannya, ada tulisannya. Nah, apa yang kita sudah diberi oleh Allah, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani ini akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ya. Nah, dalam Al-Quran beberapa ayat itu atau umumnya ayat-ayat tentang pendengaran, penglihatan itu tidak langsung merujuk pada organnya, tapi dia merujuk pada fungsi dari organ tersebut. Dia menggunakan kata as-sam'a dan al-absara. Ya. Jadi mendengar atau pendengaran, al-absara melihat atau penglihatan. Jadi bukan organnya, bukan kata telinga atau kata mata yang dituliskan dalam Al-Quran, tapi fungsinya, ya. Nah, dalam Al-Quran ini kata as-sam'a dan al-absara dalam satu ayat yang dituliskan dalam satu ayat itu totalnya ada 38 ayat diulang-ulang dalam Al-Quran. Tapi kalau hanya as-sam'a saja atau al-absara saja, totalnya sebenarnya ada 88 ayat, ya. Jadi ada banyak sekali pengulangan terkait fungsi dari indera pendengaran dan penglihatan kita, ya. Jadi betapa penting ini dua panca indera kita. Nah, di antaranya ini saya ada kutip 3 surah Al-Mu'minun ayat 78, dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tetapi tidak sedikit sekali kamu bersyukur. Ya. Jadi ini kita sudah diberi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tapi banyak di antara kita tidak bersyukur akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian surah Al-Mulk ayat 23, katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sama dengan Al-Mu'minun. Ini diulang lagi. Jadi kita diberi pendengaran, penglihatan, hati nurani, tapi sedikit sekali yang bersyukur. Ya. Kemudian diulang lagi di As-Sajdah ayat 9. Dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya. Jadi bentuk kita sudah disempurnakan, organ-organ kita sudah diciptakan, kemudian ditiupkan ruh dalam tubuh kita. Dan kemudian menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Ya. Jadi kita dikasih bonus pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya. Dari 3 ayat ini dan beberapa ayat lainnya yang total 38 yang dalam satu ayat menyebutkan kata as-sam'a dan al-absara itu, pasti kata pendengaran lebih dahulu disebut dibandingkan penglihatan. Ternyata ini ada maknanya. Ini ada maknanya dan sangat besar maknanya. Kalau kita hanya baca sekilas saja seperti oh iya, ini hanya disebutkan saja pendengaran, penglihatan. Ternyata setelah banyak penelitian, ilmu pengetahuan yang berkembang, ternyata semuanya punya makna. Nah, kita lihat ya.
Nah, ini saya bilang tadi, kata as-sam'a senantiasa mendahului kata al-absara. Jadi memang di 38 ayat itu as-sam'a ini selalu disebut pertama. Kemudian baru al-absara. Ternyata fakta ilmiahnya itu. Jadi setelah penelitian-penelitian yang ada, ilmu pengetahuan yang berkembang, ternyata pada saat embriogenesis, pada saat organogenesis dari janin, di sini ada keunggulan pendengaran dibanding penglihatan. Termasuk diantaranya adalah kemunculannya atau terbentuknya indera pendengaran lebih dahulu dibandingkan penglihatan. Kemudian cara kerja indera pendengaran dan penglihatan itu berbeda. Kesempurnaan indera pendengaran dan penglihatan juga berbeda dari waktunya. Perkembangan area lunak telinga dan mata ini juga berbeda dari waktu. Kemudian perkembangan gelnya, area pemrosesan bahasa juga berbeda. Hilangnya indera penglihatan ini lebih dahulu sebelum pendengaran. Jadi ketika kita mengalami misalnya sesuatu hal yang fisiologis, misalnya tidur, indera penglihatan kita yang duluan menghilang sebelum pendengaran, ya kan? Jadi mata kita duluan tertutup, penurunan fungsi penglihatan, tapi telinga kita masih bisa mendengar. Nah ini yang terakhir ini hilang fungsinya ya pada saat kita akan tidur. Begitu pula dengan beberapa kondisi-kondisi sakit maupun yang fisiologis. Kemudian pengaruh kecepatan dan ketinggian pada pendengaran dan penglihatan. Nah ini pengaruh kecepatan juga, ketinggian juga sangat berperan ya. Kita bisa lihat nanti di pembahasan detailnya. Kemudian jarak dengar dan jarak pandang juga berbeda. Pengaruh gangguan otak pada pendengaran dan penglihatan. Kemudian konteks ayat-ayat pendengaran dan penglihatan. Jadi terkait dengan ayat-ayat yang diturunkan pun ternyata sangat berhubungan dengan urutan kata as-sam'a dengan al-absara pada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kelebihan pendengaran dibandingkan penglihatan dalam konteks Al-Quran. Nah, kita satu-satu jelaskan ya. Nah, ini kemunculan indera pendengaran dan penglihatan. Tadi kita sudah di slide ke-3 tadi yang terkait dengan alam janin. Kita sudah lihat bahwa di minggu ke-8 organogenesis itu sudah mulai terbentuk ya. Organ-organnya kita sudah mulai membentuk. Nah, jadi muncul dalam waktu yang hampir bersamaan pada awal kehidupan janin, tapi otik palkotnya atau penebalan ektoderm pada permukaan luar janin itu yang merupakan cikal bakal telinga itu berkembang pada akhir minggu ke-3. Sedangkan komponen untuk pembentuk mata itu mulai terbentuk pada awal minggu ke-4. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat juga bahwa ternyata duluan terbentuk cikal bakal indera pendengaran dibandingkan penglihatan. Nah, mungkin ini salah satu yang mengarahkan kita ketika kita membaca ayat-ayat tersebut bahwa ternyata indera pendengaran memang lebih dulu tercipta dibandingkan penglihatan. Ya. Kemudian cara kerja indera pendengaran dan penglihatan. Telinga bagian dalam janin itu sudah mampu berfungsi dengan baik pada bulan ke-5. Ya. Jadi bayi itu sudah bisa mendengar dalam alam rahim, ya. Itu pada bulan ke-5 sudah bisa mendengar. Baik itu melalui hantaran gelombang itu melalui tulang tengkorak maupun oleh cairan yang terdapat pada telinga luar. Ya. Kemudian untuk mata sendiri nanti bulan ke-7 baru
mulai matanya bisa terbuka, kemudian lapisan retinanya itu sensitif dengan cahaya. Jadi memang lebih cepat lagi fungsi pendengaran bekerja, fungsi pendengaran indera pendengaran sudah terbentuk dengan baik, fungsi pendengarannya juga sudah berfungsi dibandingkan dengan indera penglihatan, ya, mata kita. Kemudian kesempurnaan indera pendengaran dan penglihatan. Pada janin yang sudah dilahirkan atau pada bayi yang baru lahir itu normal 10 hari pertama itu dia sudah bisa mendengar, ya, secara normal. Jadi secara normal dia sudah bisa mendengar sejak 10 hari kelahiran. Sedangkan pada untuk organ penglihatannya pada saat dia baru lahir itu indera penglihatan itu masih sangat lemah. Kemudian dia belum bisa membedakan cahaya dengan gelap terang lah, ya, belum bisa membedakan gelap terangnya. Kemudian gambar itu masih kabur. Kemudian bola matanya itu bergerak terus, masih belum bisa fokus. Nah ini makanya untuk bayi-bayi yang baru lahir diedukasi ibu-ibunya jangan dikasih mainan yang bisa berputar-putar di atasnya. Kenapa? Karena organ-organ indera penglihatan itu masih lemah. Ketika kita memberikan mainan yang seperti itu, dia akan bergerak juga mengikuti putaran dari mainan tersebut. Akhirnya bola matanya sudah tidak bisa terfiksir dengan baik. Dia bergerak terus. Ya, karena memang indera penglihatan ini dan jaringan penyokongnya itu masih lemah, ya. Kemudian manusia itu satu-satunya makhluk hidup. Kok keluar? Manusia itu satu-satunya makhluk hidup yang indera pendengarannya itu sudah berfungsi 16 minggu sebelum kelahiran. Makanya beberapa edukasi, beberapa juga penelitian itu sudah memberikan hasil bahwa efek pemberian atau memberikan suara atau mengajak bicara bayi dalam kandungan ataukah memutarkan murotal dan memberikan musik-musik instrumental dan sebagainya itu memberikan efek yang baik terhadap perkembangan otak dari bayi atau janin yang sudah dilahirkan, ya. Karena ternyata memang 16 minggu sebelum kelahiran itu sudah berfungsi dengan baik, ya. Dan 10 hari sejak kelahiran dia sudah mendengar normal, ya. Nah, untuk perkembangan area lunak telinga ini maksudnya area lunak telinga semua jaringan yang penyokong telinga seperti otot, kemudian kartilage itu dia untuk di bulan kelima, permulaan bulan kelima, ya. Permulaan bulan kelima, ya. Pada permulaan hidup itu anak-anak itu lebih mengenal informasi yang bersumber dari suara itu lebih cepat dibandingkan dengan informasi dari penglihatan. Karena memang fungsi pendengaran itu sudah lebih dahulu terbentuk atau lebih dahulu sudah sempurna dibandingkan dengan penglihatan. Kemudian hilangnya indera penglihatan sebelum pendengaran. Ini secara fisiologis saya bilang tadi bahwa ketika kita misalnya tidur atau ketika kita mendapatkan anestesi atau ketika kita koma atau sekarat atau ketika kita mengalami kekurangan oksigen, ya, di mana-mana indera penglihatan lebih dahulu hilang. Fungsi indera penglihatan lebih dahulu hilang. Tapi pendengaran kita masih berfungsi. Jadi misalnya orang yang pingsan,
fungsi penglihatannya itu menurun atau hilang. Tapi fungsi pendengarannya masih. Jadi dia masih bisa mendengar, tapi dia tidak bisa buka matanya, ya. Tapi fungsi pendengarannya. Makanya fungsi pendengaran ini dalam ayat-ayat tersebut juga didahulukan disebutkan, ya. Kemudian pengaruh kecepatan dan ketinggian pada pendengaran dan penglihatan. Nah ini misalnya pada pilot ini atau astronot, ketika mereka melakukan manuver kecepatan, ya, ketika menerbangkan pesawat atau ketika berada di kapal astronotnya, ya, ketika gravitasi itu menimbulkan efek positif, ya, dia akan mempengaruhi gaya penglihatan. Jadi sama dengan poin 5 ini, terjadi penurunan indera penglihatan, ya, tapi indera pendengarannya masih sempurna. Indera pendengarannya masih sempurna. Jadi dia indera pendengaran ini terakhir yang akan hilang fungsinya. Ya? Kemudian jarak dengar dan jarak pandang. Untuk jarak pendengaran manusia itu akan mendengarkan atau mendapat suara atau gelombang suara itu dari segala arah. Jadi 360 derajat itu suara akan kita peroleh, ya. Dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, 360 derajat. Sedangkan jarak pandang manusia dalam posisi tegak, ya, untuk posisi vertikalnya itu hanya maksimal 180 derajat. Sedangkan untuk horizontalnya itu maksimal 145 derajat. Ya. Jadi dari segi jarak dengar maupun jarak pandang ini lebih unggul pendengaran. Dia 360 derajat dibandingkan dengan jarak pandang. Kemudian pengaruh otak pada pendengaran dan penglihatan. Jadi misalnya salah satu otak kita bermasalah, ya, satu sisi, ya, apakah kanan, lobus kanan, atau lobus kirinya. Untuk pendengaran, fungsi pendengaran, dua-duanya pasti akan bermasalah, ya, dua-duanya pasti bermasalah. Walaupun itu dia di lobus di otak kiri yang bermasalah, pendengaran di telinga kanannya juga akan bermasalah, ya. Tapi kalau untuk penglihatan, ketika salah satunya saja yang bermasalah, maka hanya satu sisi mata saja yang akan mengalami penurunan penglihatan. Kemudian, ini contoh juga bahwa seorang anak yang dilahirkan dengan tunarungu, biasanya dia pasti akan tunawicara. Ya, ketika dia terlahir sebagai tunarungu, maka dia otomatis itu akan menjadi tunawicara. Tapi kalau dia tunanetra, biasanya dia masih bisa berbicara. Ya? Jadi itu pentingnya fungsi pendengaran. Karena ketika kita sudah hilang fungsi pendengaran ketika bayi yang baru lahir, otomatis ini dia akan tunawicara. Tapi kalau dia hanya tunanetra, dia masih bisa berusaha untuk berbicara. Karena fungsi pendengarannya masih bagus. Jadi dia masih mendengar suara-suara. Dia hanya persepsi terhadap indera penglihatan saja. Terhadap bentuk, luas, ruang, itu yang dia tidak miliki. Tapi kalau untuk berbicara, dia masih sangat bisa untuk mampu untuk berbicara. Kemudian konteks ayat pendengaran dan penglihatan. Nah, untuk konteks ayat-ayat pendengaran dan penglihatan, jadi kembali lagi ke kapan ayat-ayat tersebut diturunkan. Karena ternyata berdasarkan sejarah, ya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu
eh, di awal-awal turunnya itu tidak ada yang ditulis, semuanya dihafal. Ya. Jadi sahabat-sahabat Rasul itu semua menjadi penghafal. Nanti terakhir-terakhir baru dituliskan. Itu pun karena hanya sedikit orang yang bisa menulis. Dia bisa hafal melalui tulisan. Selebihnya itu dia menghafal dalam hati. Jadi melalui pendengaran, diulang-diulang, dan berakhir dihafal. Tapi yang dari tulisan kemudian dihafal itu sangat sedikit, karena hanya sedikit orang pada zaman tersebut yang bisa menulis dan bisa paham dengan tulisan. Seperti itu. Jadi ini yang dimaksud pada konteks-konteks ayat-ayat pendengaran dan penglihatan. Jadi kembali lagi ke sejarahnya. Ya. Kemudian terakhir ini kelebihan pendengaran dibandingkan penglihatan dalam konteks Al-Quran. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang hanya menuliskan saja as-sam'anya, sedangkan dia tidak mengikutkan al-basara, ya, hanya pendengaran yang fungsi dari indera pendengaran yang dijelaskan, tapi tidak menyertakan fungsi dari indera penglihatan. Ini saya kutip yang surah Al-Baqarah ayat 19. Atau seperti mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ya, di sini dia hanya menyebutkan fungsi dari indera pendengaran kita tanpa menyertakan indera penglihatan. Jadi beberapa ayat memang dalam Al-Quran itu hanya menyebutkan indera pendengaran tanpa menyertakan penglihatan. Nah ini lagi, maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Ini surah Al-Kahfi ayat 11. Ini yang terkait dengan sejarah pemuda yang bermalam di gua dan dia tidak sadari bahwa sudah beratus tahun dia ada di dalam. Keluar sudah berubah masanya. Ya. Ternyata dia sudah keluar dari gua, semua sudah berubah. Ternyata di sini mereka ditutup telinganya. Jadi fungsi telinganya yang dihilangkan pada saat itu. Sehingga mereka tidak bisa mendengar apa-apa, sehingga tidurnya mereka itu sangat nyenyak sekali. Ya. Jadi ketika fungsi telinga kita dihilangkan atau dikurangi, maka sangat besar akibat yang akan kita dapatkan. Dan ini sudah diberikan contoh oleh Allah melalui surah Al-Kahfi. Jadi para pemuda itu masuk ke dalam gua. Di dalam gua mereka dihilangkan fungsi indera pendengarannya. Mereka tertidur selama beberapa tahun. Keluar, ternyata sudah berganti masa. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah bertahun-tahun di dalam gua tertidur. Ya? Nah, itu betapa pentingnya fungsi pendengaran. Kemudian di surah Al-Haqqah ayat 12, agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Jadi ini juga disebutkan bahwa fungsi telinga ini untuk mendengar sangat penting. Karena Allah banyak mengingatkan kita betapa pentingnya telinga itu untuk bisa belajar, ya, terhadap peristiwa-peristiwa yang telah kita dapatkan di sekitar kita.
Kemudian ini mengulang lagi yang Alistra tadi ya di depan, bahwa indera pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati nurani kita itu semuanya pada akhirnya di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pergunakan baik-baik indera pendengaran, penglihatan, dan hati kita. Ya. Kemudian di surah Fussilat ayat 20 dikatakan bahwa apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Di sini ada sesuatu yang baru. Disebutkan kata-kata kulit. Ya, ini ayat yang menyatakan atau memperingatkan buat kita, ya, bahwa di akhirat nanti di neraka pendengaran, penglihatan, dan kulit itu akan menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan. Ya. Jadi semuanya akan bersaksi, indera pendengaran kita, penglihatan kita, dan kulit kita. Kemudian di surah An-Nisa ayat 56 dikatakan bahwa sungguh orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan asap. Nah, di sini ayat ini memiliki makna yang sangat besar sekali, ya. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan asap. Merasakan asap ini artinya bahwa setiap kulitnya itu hangus, dia akan merasakan yang namanya nyeri. Ya. Nah, setiap kali kulitnya hangus, kemudian diganti dengan kulit baru, orang-orang kafir tersebut akan merasakan nyeri. Ternyata dari ayat ini sudah sangat tersirat sekali bahwa kulit itu bisa merasakan nyeri. Ya. Nanti ada diteliti lagi, sudah ada ilmu kedokteran, ya, barulah dapat dijelaskan secara ilmiah bahwa ternyata kulit itu merupakan organ yang bisa merasakan segala sesuatu yang mengenai permukaannya, baik itu berupa sentuhan, panas, dingin, sakit atau nyeri, ya. Karena ternyata di permukaan kulit ini, di bagian dermis superficial ini yang kuning-kuning ini, ternyata ini ada serabut-serabut saraf, ya. Serabut-serabut saraf inilah yang akan menerima rangsangan tersebut dan akan mengantar pada akhirnya sampai ke otak kita dan terciptalah sebuah persepsi, ya. Apakah itu nyeri, apakah itu dingin, apakah itu panas, apakah itu sentuhan, ya. Nah, ini dulu ada namanya Syekh Az-Zindani, dia mengatakan bahwa umat manusia dulu itu beranggapan bahwa tubuh manusia itu secara keseluruhan, jadi seluruh tubuh manusia itu memiliki fungsi perasa, ya, sehingga bagian manapun yang dipukul pasti akan terasa sakit. Tapi setelah muncul ilmu kedokteran, ilmu anatomi, ilmu fisiologi, ternyata dapat dijabarkan, dapat dijelaskan secara ilmiah bahwa ternyata tidak semua organ dalam tubuh kita itu memiliki fungsi perasa. Ternyata yang memiliki fungsi perasa itu hanya kulit. Ya. Dia bisa merasakan sentuhan, panas, sengatan, dingin, sakit, dia bisa rasakan. Dan itu telah dibuktikan oleh beberapa penelitian, termasuk ini ada salah satu penelitian di mana ketika kita disuntik, ketika jarum itu
menembus lapisan epidermis, terus masuk ke dermis, kita akan merasakan sakit. Tapi ketika jarum itu sudah menembus lemak dan lapisan otot, nyerinya itu akan menurun bahkan menghilang. Ya. Tapi yang merasakan sakit itu di lapisan dermisnya. Kenapa? Karena ternyata ada reseptor yang ada pada kulit kita. Karena kulit kita kan ada 3 lapis ya, ada epidermis, dermis, sama subkutis ya. Nah, ini reseptor-reseptor yang ada di area dermis kita ya. Ada reseptor dingin, panas, sentuhan, nyeri, dan tekanan. Ya, inilah yang bekerja. Lewati area dermis, kita tidak akan merasakan nyeri lagi, ya, atau nyerinya berkurang. Nah, kita sekarang masuk ke aspek ibadah dan kesehatan. Jadi tadi itu kita sudah membahas mengenai penciptaan organ-organ utamanya sistem indera khusus, mata, telinga, kulit, kemudian hidung. Nah, sekarang kita bagaimana menghubungkan aspek kesehatan dari keempat organ tersebut terkait dengan ibadah. Ya. Jadi kita kembali ke sehat. Apa sehat itu sebenarnya? Sehat itu berasal dari kata asiha, yang artinya sembuh, sehat, selamat dari cela, nyata, benar, dan sesuai dengan kenyataannya. Kemudian kata padanannya itu alfiah. Alfiah itu berarti asiha atama, berarti sehat yang sempurna. Jadi sama di artinya asiha dengan alfiah. Asiha yang atamah berarti kesehatan yang sempurna kalau alfiah. Nah, kalau sekarang selalu kita dengar ini asiha alfiah digabung ya menjadi asiha wal afiyah, sehat secara sempurna baik jasmani maupun rohani ya. Nah, ini saya kutip Al-Baqarah ayat 222 ya, yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Karena sebenarnya semua penyakit yang kita peroleh atau yang kita alami selama kita hidup, sebagian besar itu awalnya atau asalnya itu karena cara bersuci kita yang tidak benar, ya, cara bersuci kita tidak benar. Jadi dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan bahwa Dia sangat menyukai orang-orang yang mensucikan diri, dan tuntunan untuk mensucikan diri ini sudah sangat jelas sekali di Al-Quran dan hadis-hadis ya mengenai taharah. Kemudian ini hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Ketika sehat, dia lupa bahwa kalau hidupnya tidak diperhatikan, hygiene-nya tidak diperhatikan, apa yang dimakan tidak diperhatikan, perilaku hidup sehatnya tidak diperhatikan, maka suatu saat nanti dia akan merasakan sakit. Begitu pula dengan waktu senggang kita. Ketika kita terlalu terlena dengan waktu-waktu kita, ada masanya di mana kita akan terhimpit dengan waktu itu. Tidak ada lagi waktu senggang tak pada akhirnya. Jadi ini sudah diingatkan dari hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas ya, bahwa manusia itu banyak yang tertipu di sini, nikmat sehat dan waktu senggang. Kemudian kutip lagi surah Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu
dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Ayat ini, Masya Allah, banyak sekali yang sudah diberikan, banyak sekali petunjuk yang diberikan kepada kita. Jadi ketika kita mau sholat, kita disuruh untuk berwudu. Ya. Basuh mukamu, tanganmu sampai ke siku, kepalamu, kakimu sampai kedua mata kaki. Kemudian, kalau kita berjunub, atau kita sakit, atau kita dalam perjalanan, atau dari buang air, atau menyentuh perempuan yang bukan maharnya kita, lalu tidak memperoleh air, maka bertayamum. Jadi kalau kita tidak bisa wudhu, maka kita dimudahkan dengan bertayamum. Ya, jadi tidak ada alasan, tidak ada air, tidak bisa Kak mandi, tidak ada air, airnya kotor. Jadi saya tidak bisa mandi wajib, saya tidak bisa mandi bersih sebelum sholat Jumat. Jadi tidak ada alasan seperti itu karena Allah sudah memberikan keringanan, maka bertayamumlah kalau memang tidak ada air, ya. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Nah ini kita diminta untuk lebih banyak bersyukur atas segala nikmat dan kemudahan yang sudah Allah berikan. Ya. Sudah banyak tuntunan yang kita dapatkan. Nah ini saya meraih, sengaja saya meraih karena kenapa? Di sini sudah dikatakan jika kamu sakit, kita diminta untuk berwudu. Baik ini sakitnya sakit fisik maupun sakit psikis, ya, psikologi, kita diminta untuk berwudu. Ya. Berwudu yang benar. Ya. Kalaupun tidak bisa berwudu, maka bertayamumlah. Nah, kita masuk ke berwudu. Kenapa itu berwudu sangat-sangat harus kita lakukan dengan benar, karena ternyata banyak manfaat yang kita peroleh kalau kita melakukannya dengan benar. Nah, ini berwudu kita mulai dengan mencuci kedua tangan kita, kemudian mulut, berkumur ya, kemudian membersihkan hidung. Ini membersihkan hidungnya di sini ini yang banyak salah biasanya. Di sini banyak yang membersihkan, jadi dia cuma membasahi tangannya, kemudian dia korek pakai jarinya. Itu tidak benar. Jadi harusnya kita menghirup air wudhu kita hingga terasa sampai masuk ke rongga hidung kita. Itu namanya istinsyak, ya. Istinsyak, menghirup air, ya, kemudian mengeluarkannya. Karena ternyata banyak sekali manfaat ketika kita melakukan istinsyak ini. Kemudian kebersihan kulit dan rambut, ya, membasuh tangan kita, membasuh kepala kita, kemudian membersihkan kedua daun telinga kita, kemudian terakhir membersihkan kedua telapak kaki kita dan sela-sela jari sampai mata kaki kita. Dari tahapan-tahapan ini, Masya Allah, semua memiliki manfaat. Kita sholat sehari 5 kali yang wajib ya, 5 kali, minimal 5 kali kita sholat. Berarti dalam sehari kita sudah mencuci tangan kita minimal 5 kali secara rutin. Mencuci tangan merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif bagi kita agar terhindar dari kuman, bakteri, virus, dan sebagainya. Ya? Jadi memang
kita sudah diwajibkan untuk mencuci tangan minimal 5 kali dalam sehari. Kemudian berkumur, kebersihan mulut dan gigi kita. Minimal 5 kali kita lakukan dalam sehari. Ya, berkumur. Ini juga akan membersihkan bakteri, sisa makanan, virus yang melekat di dalam rongga mulut kita. Begitupun dengan membersihkan hidung ini. Membersihkan hidung atau istinsyak ya. Menghirup air itu akan, ketika air masuk ke dalam rongga hidung kita, itu akan salah satunya itu dia akan membersihkan kuman-kuman, bakteri, virus yang melekat dari bulu-bulu hidung kita. Karena kan di rongga depan dari hidung kita itu dipenuhi dengan bulu, ya, itu akan dibersihkan. Kemudian rongga hidung kita yang bagian dalam itu, ketika air masuk itu dia akan menurunkan suhu yang permukaan dari hidung bagian dalam kita. Dengan adanya air masuk, mukosa hidung kita akan terbasahi, ya, jadi tidak kering. Kemudian suhu permukaan mukosanya dia akan menurun, dia akan menjadi lembab kembali, ya, tidak kering, dan dia akan membersihkan kotoran yang ada di permukaan mukosa hidung. Kemudian kebersihan kulit dan rambut sama ini. Ketika kita membasuh muka kita dengan air wudhu, ini minimal 5 kali sehari kali 3. Ya, karena kan 3 kali kita membasuh muka. Jadi minimal ini 15 kali muka kita kena dengan air, dekat air, ya. Begitupun tangan kita sampai ke siku. Begitu pula dengan rambut kita membasahi rambut kita, kepala kita, jadi akar-akar rambut kita itu tidak akan kepanasan, dia akan menjadi lembab. Kemudian permukaan kulit kepala kita juga akan jadi lembab karena terkena dengan air wudhu. Ya. Kemudian membersihkan kedua telinga kita, begitupun ya di kedua telinga kita akan membersihkan ini telinga bagian luar kita, jadi kotoran yang menempel itu akan kita bersihkan, ya. Begitupun kedua telapak kaki kita, sela-sela jari kita, jadi parasit apa yang biasa melengket di kaki kita, jamur, ya, jamur yang melengket di kaki kita itu akan hilang sendirinya kalau kita rutin melakukan wudhu ini selama 5 kali dalam sehari. Ya. Otomatis ini kakinya akan bersih. Jadi parasit yang biasa menempel, bakteri yang biasa menempel, kemudian jamur-jamur yang biasa menempel, ini bisa hilang ini dengan melakukan wudhu. Ya. Nah, ini saya kutip dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian ia mencuci wajahnya, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa karena penglihatannya. Karena penglihatan kedua matanya bersamaan dengan air atau akhir tetesan air. Nah, Masya Allah sekali. Jadi apa yang kita lihat sebelum kita wudhu ini, ketika kita berwudhu dan kita sudah niatkan memang bahwa wudhu ini akan kita jadikan sebagai proses pembersihan atas seluruh dosa-dosa apa yang kita tidak sengaja dari penglihatan kita. Maka dengan menetesnya air terakhir tetesan air dari basuhan wajah kita itu, maka meluruh juga dosa-dosa kita. Kemudian jika kita mencuci kedua tangan, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir. Begitu pula dengan ketika kita membasuh tangannya. Kemudian jika mencuci kedua
kaki kita, ya, maka begitu pula akan meluruh itu dosa-dosa kita bersamaan dengan tetesan air terakhir dari wudhu kita. Jadi Masya Allah sekali. 5 kali dalam sehari minimal ya, kali 3 kita lakukan membasuh tangan, muka, hidung, mulut, kaki, ya. Masya Allah sekali, semua dosa-dosa yang dilakukan oleh organ tubuh kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, insya Allah dosa-dosanya akan dibersihkan. Bersamaan dengan tetesan air terakhir. Ini diriwayatkan oleh hadis Muslim dari Abu Hurairah. Masya Allah sekali ya. Kemudian riwayat Muslim lagi dari Abu Hurairah, maukah kalian aku tunjukkan pada hal-hal yang dengannya Allah hapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, ya, wahai Rasulullah. Rasul bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat kesulitan, memperbanyak jalan menuju masjid, menunggu sholat setelah sholat, itu adalah ar-ribat. Ya, bagaikan berjaga di perbatasan dalam perang di jalan Allah. Jadi bagaikan berjihad. Jadi wudhu pada saat kesulitan, ya, menyempurnakan wudhunya kita pada saat kesulitan, kemudian memperbanyak jalan menuju masjid, artinya ini memperbanyak kita sholat berjamaah di masjid. Kemudian menunggu sholat setelah sholat, jadi menunggu sholat berikutnya setelah sholat sebelumnya. Jadi kalau sholat duhur kita menunggu di masjid untuk sholat asar berikutnya, ya. Setelah sholat duhur kita menunggu di masjid untuk sholat asar berikutnya. Jadi menunggu sholat setelah sholat sebelumnya, ya. Jadi memang kita menunggu-nunggu untuk sholat. Jadi kegiatan yang kita lakukan di antara sholat itu adalah kegiatan yang hanya kita lakukan untuk menunggu sholat, waktu sholat berikutnya. Jadi tujuan kita adalah sholatnya, bukan kegiatan di antara sholat itu yang menjadi utama. Nah, itu dianggap bagaikan berjihad, ya, bagaikan berjaga di perbatasan dalam perang di jalan Allah. Kita sudah dianggap berjihad. Masya Allah sekali. Nah, kemudian ini hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Albani. Tidaklah seorang muslim tidur malam dalam keadaan berpikir dan suci, kemudian bangun di waktu malam, kemudian meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan di akhirat, kecuali Allah berikan kepadanya. Kita sudah dijelaskan juga di sini bahwa ketika seorang muslim tidur malam dalam keadaan berpikir dan bersuci, jadi zikir dan suci artinya kita sudah wudhu, ya, sudah mensucikan diri kita. Salah satunya itu caranya adalah wudhu, karena selain wudhu kita bisa tayamum, bisa mandi, ya, mandi. Jadi ada 3 cara mensucikan diri kita: berwudhu, bertayamum, dan mandi. Jadi di sini dikatakan tidur dalam keadaan berpikir dan suci. Jadi minimal salah satunya kalian lakukan sebelum kalian tidur. Mau wudhu kah, mau mandi kah, atau mau tayamum. Ya. Kemudian bangun di waktu malam, kemudian meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan akhirat, kecuali Allah berikan kepadanya. Masya Allah sekali. Jadi ini tuntunan sebelum tidur. Jadi, harus mandi kah, berwudhu kah, atau tayamum. Nah, ini kemudian hadis Ahmad dan Abu Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api, dan api dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, hendaknya dia berwudhu. Nah, ini wudhu dijadikan salah satu obat, ya. Wudhu dijadikan salah satu obat untuk meredam, salah satunya ini adalah kemarahan, ya. Karena marah ini adalah penyakit juga. Ketika kita marah,
otomatis tekanan darahnya kita akan naik, ya. Stresnya akan naik juga. Hormon-hormon yang tidak bagus itu akan keluar juga, ya, dari sel-sel tubuh kita. Jadi ini marah ini adalah suatu penyakit. Dan itu asalnya dari setan. Dan setan diciptakan dari api, dan api bisa dipadamkan dengan air. Jadi berwudu lah, ya. Jadi kalau kalian dalam kondisi marah, kesal sama temannya, sama kondisi yang kalian hadapi dan sebagainya, maka berwudu lah, ya. Itu cara ampuh. Kalian harus berwudu. Nah, ini beberapa poin ini merupakan keuntungan atau manfaat dari berwudu jika dilihat dari ilmu pengetahuan yang manusia miliki, ya, bahwa ternyata wudu itu membantu kita untuk mencegah ini bakteri masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dengan wudu itu saya bilang tadi, wudu 5 kali sehari paling sedikit, ya, dengan setiap setiap organ atau setiap tangan, kaki, muka itu 3 kali kita basuh, itu ternyata membantu tubuh kita untuk mencegah bakteri masuk ke dalam tubuh, ya. Kemudian berwudu itu bisa menstimulasi beberapa spot atau beberapa tempat lokasi di tubuh kita yang seperti itu, manfaatnya itu seperti dengan terapi refleksi. Ya, misalnya mencuci tangan. Mencuci tangan ini kita gosok tangan kita, kedua tangan kita, sela-sela jari kita. Ini sama dengan refleksi manfaatnya. Ya. Kemudian telinga kita dibersihkan sambil menarik telinga kita, itu juga salah satu kegiatan atau tindakan yang bisa disamakan dengan refleksi, terapi refleksi, ya. Jadi ternyata kegiatan berwudu itu merupakan salah satu kegiatan yang bisa mengaktifkan area secara biologi, ya, tubuh kita itu seperti mendapatkan terapi refleksi. Kemudian wudu ini membantu kita lebih rileks, ya, lebih rileks, sistem saraf kita rileks, kemudian tensi kita bisa menurun, stres dan kecemasan juga bisa menurun dan bahkan menghilang dengan wudu, ya. Kemudian dengan mencuci tangan 5 kali sehari, ya, sebelum sholat, itu akan efektif untuk menghilangkan bakteri yang melekat di tangan kita. Saya bilang tadi tuh, ketika kita berwudu, tangan kita minimal 5 kali sehari, ini kali 3 kita sudah mencuci tangan, ya. Kemudian berkumur, ya, berkumur selama wudu itu akan meremove bakteri, ya, akan menghilangkan bakteri, alergen, kemudian debu, partikel, kemudian sisa-sisa makanan di antara sela-sela gigi kita, yang ini semua akan membantu atau memperbaiki personal hygiene kita, ya, mencegah kita dari infeksi bakteri, alergen, kemudian penyakit-penyakit lain yang bisa disebabkan oleh agen tersebut. Kemudian berkumur juga itu bisa memperbaiki nafas kita yang tidak bagus, flora normalnya kita dari mulut kita, ya, memperbaiki semuanya. Kemudian membersihkan hidung itu selama wudu juga itu saya bilang tadi dengan melakukan istinsyak, ya, menghirup air. Jadi bukan membersihkan hidung itu dengan membasahi jari kita kemudian membersihkan menggunakan jari, bukan seperti itu, tapi menghirup air, ya, dimasukkan gitu, ditarik masuk itu air ke dalam rongga hidung kita.
Nah, ini akan membersihkan debu, alergen, kemudian kontaminasi zat-zat yang berada di udara ya. Kemudian ini bisa meminimalkan infeksi seperti sinusitis, flu dan lain-lainnya. Ya, dia akan meningkatkan kelembaban permukaan dari mukosa rongga hidung kita. Kemudian membersihkan juga hidung ini akan dengan air ya, akan ini overcome nasal congestion, jadi sumbatan-sumbatan ya, itu akan bersih semua, kotoran-kotoran yang menyumbat. Nah, kemudian ini juga membantu terapi untuk rinitis alergi, makanan ya. Kemudian itu saya bilang tadi melembabkan permukaan mukosa dari hidung kita, sehingga penyakit-penyakit yang bisa terjadi akibat permukaan mukosa kita yang kering itu dapat terhindar ya. Kemudian membasuh muka kita itu bisa membersihkan permukaan kulitnya, mereduce acne, ini sebenarnya acne, pimples, wrinkle, ini bisa jadi yang banyak-banyak anunya ini yang banyak-banyak acne-nya, rajin-rajin berwudu ya, rajin berwudu. Kemudian membersihkan telinga ini akan mencegah penimbunan dari zat-zat yang biasanya pembentuk dari kotoran di telinga kita ya, seperti debu juga, bakteri juga ya. Kemudian membasahi kaki kita, ini akan menghilangkan kotoran, jamur ya, dan kemudian ini memberikan akupresur, jadi tekanan-tekanan pada kaki kita, kemudian itu akan mereduce nyeri ya, back pain, arthritis, joint pain ya. Ini. Kemudian offering salad has many benefits such spiritual, religious, physical, mental, dan sosial. Ya. Jadi salad itu memberikan kita manfaat spiritual, religius, fisiknya, mentalnya, sama sosialnya kita. Ya. Nah, ini pencegahan untuk preventif. Kalau kita mau sehat, ya, karena sehat itu selain dari mentalnya, fisiknya juga ya, fisik dan mental. Nah, ini perhatikan makanan dan minumannya, ya. Makanan dan minuman kita harus halal, halal dari bentuknya maupun halal dari cara mendapatkannya. Kemudian istirahat yang cukup, ya. Kemudian hygiene kita harus bagus, personal hygiene kita harus bagus, tidak melakukan tindakan merugikan. Jadi jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan kalian. Misalnya, kalian sudah tahu bahwa rokok itu memiliki mudarat yang lebih besar ya daripada benefitnya. Ya, jangan lakukan karena sudah tahu bahwa rokok itu mendatangkan penyakit pada akhirnya. Ya. Kemudian tindakan menjauhi. Jadi tindakan menjauhi sini maksudnya ketika kalian sudah tahu bahwa di lokasi tersebut atau di daerah tersebut terjadi wabah, maka hindarilah, ya, hindari daerah tersebut. Kalaupun kalian memang harus masuk ke daerah tersebut karena kalian adalah seorang dokter misalnya, maka kalian harus melindungi diri kalian, ya. Jangan sok-sok masuk ke daerah tersebut, saya dokter, dia ada obat apa dan sebagainya. Kalian tidak melindungi diri kalian. Yang kalian harus melindungi diri kalian dulu, baru menolong orang lain, ya. Jadi ini tindakan menjauhi, maksudnya seperti itu, ya. Kalau kalian sudah tahu itu sesuatu yang ketika akan masuk ke daerah tersebut itu merupakan sesuatu yang berbahaya buat diri kalian, maka hindari. Tapi kalau itu tidak bisa kalian hindari, tetap harus masuk ke sana, maka
tamengi diri kalian dulu, lindungi dulu diri kalian, ya. Kasih penanganan yang lebih terhadap diri kalian, minum vitamin dan sebagainya, kemudian menggunakan APD dan sebagainya, ya. Nah, kemudian selalu berpikir positif, ya. Orang yang mau sehat atau orang yang sudah sakit kemudian mau sehat, selalulah berpikir positif. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya lah. Nah, ini sudah nyata-nyata sekali Allah sudah berikan, tuliskan, ya, di surah Al-Baqarah 286. Kemudian kita diminta untuk berdoa terus, meminta terus, ya. Jangan pernah patah semangat ketika diberikan ujian, ketika diberikan sakit, jangan pernah patah semangat, ya. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti ketika kita dicoba, berarti Allah menganggap kita sudah pasti bisa melewatinya. Kemudian tidak berputus asa. Ini saya kutip dari surah Yusuf 87 bahwa sungguh-sungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Jadi hanya kaum kafir yang berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kalian berputus asa malah, maka kalian termasuk dalam kaum kafir. Ini sudah nyata sekali Allah sudah sebutkan di surah Yusuf ayat 87. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. Jadi hanya kaum kafir yang berputus asa. Selama kalian tidak mau masuk dalam golongan kaum kafir, maka tetap semangat, jangan berputus asa. Nah, ini ayat yang terakhir yang saya kutip, bahwa dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena Allah sudah katakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Kalau hari ini belum diterima doanya, berdoa lagi terus. Mungkin Allah menginginkan kesungguhan kita, mungkin cara kita yang belum tepat, atau mungkin hati kita yang belum ikhlas dan sebagainya. Jadi berusahalah terus, jangan pernah patah semangat. Berdoa, 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 kemudian tetap dibarengi dengan tindakan-tindakan. Jadi kalau kondisi kita sakit, jangan hanya doanya saja diutamakan, tapi tidak mau berobat. Ya tetap harus berobat sambil berdoa, ya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke sistem indera khusus, semua penyakit-penyakit yang muncul pada organ-organ indera khusus seperti mata, kulit, hidung, tenggorok, leher, kemudian apalagi ya, mata, telinga, THT, kulit, ya. Tiga yang berperan di sini. Semuanya itu datangnya dari Allah. Tapi kalau kita ingin menjadi sehat, kembali lagi saya ingatkan, ini pencegahan semuanya, ya. Ini yang harus kalian tekankan pada diri kalian, pada keluarga kalian, dan pada pasien kalian. Makan dan minum yang halal, baik bentuk maupun cara penyajian dan cara mendapatkannya, istirahat yang cukup, personal hygiene yang bagus, ya, tidak melakukan tindakan merugikan dan melakukan tindakan menjauhi wabah, menjauhi segala sesuatu yang kita anggap itu berbahaya buat kita, ya. Oke, saya kira sampai di sini untuk materinya. Terima kasih. Mungkin dari sini ada yang ingin bertanya.
Oke, dari sini ada yang ingin bertanya? Total yang masuk 90 orang ya. Dari 100 berapa tadi kalian bilang Alfa? Tapi dok sampai tapi dok dari 120-an dok. 120-an. Ya, tidak ada beberapa yang tidak masuk ya. Dari sini ada yang ingin bertanya yang belum jelas. Tidak ada, Ji? Kalau semuanya sudah jelas, alhamdulillah. Berarti kalian paham, Ji, dengan apa yang saya jelaskan. Tidak ada masalah dengan apa yang sudah saya jelaskan. Semuanya paham karena tidak ada yang bertanya. Ya. Oke, kalau demikian saya akhiri saja ya. Betul, tidak ada yang mau bertanya nih. Tidak ada yang mau bertanya. Dari 90 orang ini, tidak ada yang mau bertanya? Atau terbuai semua dengan ini materinya? Hah? Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Banyak dok.